Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi melihat bagaimana kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita yang digembalakan oleh Yesus sendiri melalui setiap firman yang kita dengar, melalui setiap renungan-renungan firman Kristus yang kita dengar sampai hari ini, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita tahu bahwa mereka yang menjadi juru bicara Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dan tentunya kerinduan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mereka juga hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita saling menguatkan, saling mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun, hamba-hamba Tuhan dimanapun, dalam kehidupan mereka yang juga masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kita juga berdoa minta Tuhan kekuatan, sehingga mereka tetap setia melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar kebenaran di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita yakin bahwa kita memiliki gembala yang luar biasa baiknya. Ya, Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini salah satu teladan yang Tuhan berikan bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Dia adalah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi kita yang percaya, bagi kita yang diberikan kekuatan sampai hari ini. Karena dia memberikan nyawanya bukan sekedar mati begitu saja, namun memberikan teladan. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga ayat 12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya. Kemudian ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yohanes 10 ini memberikan pengertian dan pemahaman bahwa ketika kita mengenal pribadi Yesus Kristus, kita mengenal pribadi Allah sendiri. Karena manusia butuh wujud yang bisa dilihat. Pada dasarnya manusia ya melihat dulu baru percaya. Walaupun Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman jauh daripada itu. Dan Yesus juga mengajarkan, walaupun hari ini kamu belum melihat, tetapi jika kamu percaya, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun belum melihat. Dan Paulus pun yang telah dipilih, dipakai oleh Tuhan, juga menyampaikan, mengingatkan bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan hanya karena melihat. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Demikian juga setiap firman yang keluar dari setiap mulut hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak akan pernah kembali sia-sia. Bukan orangnya, bukan hamba Tuhannya, tapi kuasa firman yang sanggup mengubah. Seringkali manusia ya membatasi diri dengan melihat siapa nanti yang khotbah, siapa nanti pembicaranya. Namun hari ini kita mau belajar bagaimana kita melihat pribadi Allah melalui firman terang Kristus, yaitu Yesus sendiri yang turun ke dunia. Dan dia menjadi gembala yang baik, memberikan teladan seluruh kehidupannya. Untuk kita bisa belajar mengenal pribadi Allah sebagai wujud Allah yang tidak kelihatan, wujud Allah yang tidak nampak. Sehingga manusia bisa melihat siapakah pribadi Allah itu di dalam Yesus tentunya. Amin, Bapak Saudaraku. Banyak orang mencari-cari, banyak orang-orang yang melakukan banyak ritual-ritual untuk mencari kebenaran, mencari pribadi Allah yang kuasa, yang maha kuasa itu. Namun mereka masih bingung karena mereka menuruti pengertian mereka sendiri. Berbahagialah hari ini jika kita masih bisa mendengar kabar baik, Injil terang Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup.
Ini yang menjadi garis depan kita. Kenapa kita pilih dan percaya Yesus sebagai pribadi Allah yang hidup, yang telah turun ke dunia untuk membawa keselamatan, memberitakan kedamaian, bukan membawa pedang. Dia memberitakan firman sebagai pedang untuk melawan ketidakbenaran. Dan kita tahu bahwa dia adalah pribadi Allah yang telah mematahkan kuasa gelap, kuasa maut. Maut telah dipatahkan. Sehingga sebagai gembala yang baik, dia tidak hanya sekedar berbicara. Sebagai gembala yang baik, dia tidak hanya sekedar memberitakan, namun dia juga memberikan nyawanya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena dia tidak hanya sekedar memberitakan, namun dia membuktikan bahwa dia memang adalah pribadi Allah yang hidup. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga hari ini hanya satu poin yang akan kita renungkan. Sejauh mana Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dan tidak hanya itu, bahwa kita yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan rindu untuk kita menjadi satu dan menjadi satu tubuh Kristus yang kuat. Di tengah-tengah zaman yang jahat, di tengah-tengah tantangan pergumulan yang berat, kita harus menjadi murid Yesus yang terlatih. Sehingga melihat kesulitan, melihat masalah, bukan hal yang harus kita hindari. Justru kita harus berjalan, tetap berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan tentunya. Dan kita percaya, kita pasti bisa. Amin. Seperti firman Tuhan, ya, dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sehingga ketika Yesus pun harus mengalami penderitaan. Bahkan dia juga pernah mengalami ditinggal oleh seluruh murid-muridnya. Sebagai pribadi Allah yang telah menjadi manusia, dia harus memiliki komitmen, memiliki satu kekuatan, ya, kekuatan ilahi. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika murid-muridnya meninggalkan, dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tidak khawatir. Justru diteguhkan, ya, murid-muridnya dengan karakter pribadi Allah yang muncul dan timbul dalam pribadi Yesus ini. Sehingga orang melihat memang dia adalah pribadi Allah yang tidak mengandalkan apapun, dan dalam situasi apapun dia tetap berdiri tegak menghadapi kenyataan. Ketika dia akan disalibkan, ketika dia ditangkap, ya, murid-muridnya kabur. Ya, dan hari ini kita diingatkan sebagai pengikut Kristus, jika kita tetap hidup dalam kebenaran, jangan kita kabur. Ya, yang pertama, kenapa kita memiliki gembala yang baik? Gembala yang baik tetap berdiri dalam kebenaran, walaupun ditinggal oleh murid-muridnya. Demikian juga hidup kita sebagai pengikut Kristus. Jangan kita kabur, jangan kita lepas kebenaran yang kita pegang, yang kita telah tekuni sampai hari ini. Hanya karena segala masalah-masalah yang sebenarnya dunia ini lakukan untuk membuat iman kita ini goyah. Jangan kita kabur, ya, membiarkan iman kita terkubur oleh segala masalah-masalah, oleh segala tantangan, tekanan, pergumulan hidup yang berat. Kita harus tetap berdiri bersama dengan Tuhan, bersama dengan kebenaran yang telah kita terima sampai hari ini. Ya, karena banyak orang-orang fasik. Ketika saya menyelidiki orang fasik adalah mereka yang hidupnya nampaknya beragama, namun hidup menurut pengertian mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri. Mereka hidup jauh daripada pengenalan akan Tuhan. Sehingga nampaknya hidup mereka diberkati, nampaknya hidup mereka kelimpahan. Bahkan banyak orang yang datang kepada mereka untuk meminta sesuatu yang nyaman-nyaman menurut ukuran mereka. Dan di zaman akhir ini, Bapak Saudaraku, kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa menghindar juga dari apa yang namanya aniaya, dari segala penderitaan. Karena penderitaan, jika kita melihat sebagai kasih karunia, itu adalah kebahagiaan. Namun ketika kita melihat penderitaan, itu sebagai hal yang harus kita jauhi, maka kita akan kehilangan karunia, kasih karunia daripada Tuhan. Sebab sebagai pengikut Kristus, penderitaan itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Manusia memang tidak suka menderita. Manusia siapa? Kalau ditanya, mau tidak kamu susah? Mau tidak kamu menderita? Mau tidak mau kamu mengalami kesakitan? Pasti tidak mau. Namun ketika kita melihat penderitaan adalah bagian yang Tuhan izinkan
untuk kita menerima upah jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Maka itulah satu kenikmatan. Seperti Yesus, kenapa dia mau disalib, kenapa dia harus menderita, dan mengapa dia rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Karena dia melihat satu titik di mana dia harus menunjukkan pribadi karakternya. Sebagai pencipta Allah yang penuh kasih, dia rela memberikan nyawanya supaya manusia diselamatkan. Diselamatkan dari apa, saudaraku? Dari maut, kematian. Hari ini banyak orang-orang yang takut mati, takut mengalami penderitaan. Kenapa? Karena mereka belum menemukan sosok pribadi gembala yang baik, yaitu pribadi Yesus yang mengembalakan kita sampai hari ini. Mungkin kita tidak melihat, namun kita bisa merasakan. Firman Tuhan memang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, poin yang pertama, janganlah kita kabur. Janganlah kita kabur dari iman kita, dari keyakinan iman yang telah kita bangun sampai hari ini, hanya karena persoalan-persoalan yang sepele, persoalan-persoalan dunia yang menghancurkan, membinasakan iman kita. Ya, dan yang kedua, jangan kita kubur apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu segala hal yang baik-baik tentunya, baik pertolongan, mujizat, bahkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Ya, melainkan kita harus semakin terang, karena Tuhan panggil untuk menjadi terang. Hidup kita menjadi terang di tengah-tengah zaman yang semakin gelap. Manusia dipenuhi dengan persoalan, namun mereka juga lupa, sedang dibutakan, sehingga mereka tidak melihat terang itu. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan, supaya kita ini bangkit dan menjadi terang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seberapa berat pergumulan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, jangan sampai kita kubur iman kita, gara-gara keinginan dunia ini. Manusia punya keinginan daging, manusia punya keinginan mata, manusia punya keinginan-keinginan yang lain. Namun mari kita belajar hari ini, melihat gembala kita, Yesus Kristus, bagaimana dia memberikan teladan yang terbaik bagi kita. Kita memang penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan bahkan tidak mampu. Namun hari ini firman Tuhan yang memampukan kita. Apa yang mustahil bagi orang-orang yang belum percaya. Bagi mereka yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Tuhan, pasti tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar percaya karena upah, percaya karena kita diberkati, percaya hanya karena kita disembuhkan dari segala sakit penyakit, percaya hanya karena kalau kita mau ditolong oleh Tuhan. Namun percaya kita, apapun yang kita alami sampai hari ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan kubur iman saudara. Jangan kubur apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Justru kita akan kembangkan. Itu yang berbuah, namanya berbuah. Sehingga tidak hanya sekedar bertumbuh, tumbuh tapi tidak berbuah, siap dipotong. Ya. Jadi mari kita berbuah di tengah kesulitan, di tengah tekanan, di tengah tantangan, cobaan, ujian, godaan. Justru kita harus bertumbuh dan berbuah. Karena sekali lagi, sedangkan seorang upahan dan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini bukti salah satu daripada ketidakbertanggungan jawab. Ya, orang-orang yang telah diberi karunia. Seperti orang yang diberi 1 talenta. Tuhan adil enggak ngasih 1? Yaitu hak Tuhan. Ada yang kasih 5, 2. 1 kalau dihasilkan 1, Tuhan sudah senang. Tapi ketika 1 ini tidak berjuang, 1 ini tidak melakukan bagiannya, dan tidak mengembangkan apa yang sudah dipercayakan, Tuhan marah. Mari kita kembangkan. Hari ini, Tuhan melihat hati kita. Bukan seberapa besar yang harus kita raih, ya, menurut pikiran kita. Namun kita tahu, rancangan Tuhan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, keberhasilan setiap orang berbeda. Maka kita pun tidak boleh iri hati. Kita pun juga tidak boleh merasa aku kok dikasih Tuhan kok kecil. Tidak. Tuhan memberikan kita sama. Asalkan apa yang ada pada kita, kita kembangkan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar karena kita diupah.
Yesus di sini mengatakan sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu merekam. Ini bukti daripada ketidakbertanggung jawab seorang gembala. Bapak Saudara, ketika saya belajar tentang gembala dalam Yeskiel pasal 34, di situ gembala itu berbicara bukan saja gembala secara rohani yang ada di gereja, yang menggembalakan jemaat, namun mereka para pemimpin-pemimpin, ya, tokoh-tokoh, ya, masyarakat, mereka para ahli-ahli dalam arti di bidangnya, politik tentunya, yaitu pemimpin pejabat, presiden, dan para menteri seluruh aparat negara, mereka ini sebenarnya adalah gembala-gembala. Kenapa demikian? Karena di Yeskiel menerangkan ketika orang-orang Israel mereka mengalami satu tekanan, justru mereka lebih menekan lagi. Tidak menolong, tapi malah korupsi, malah mengambil bagian dari masyarakat. Ini yang Tuhan tidak suka. Sehingga berbicara tentang gembala tidak hanya sekedar gembala yang ada di gereja secara rohani, yang saat ini kita pahami, namun berbicara tentang orang-orang yang memiliki kuasa, diberi wewenang untuk mengurus masyarakat, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, sampai presiden. Jadi mereka ini sebenarnya adalah gembala-gembala yang Tuhan pilih. Bukanlah ketika rakyat memilih, ya mereka mempercayakan kehidupan ke depan, ya masyarakat atau negara kepada presiden, kepada gubernur di wilayah masing-masing, kepada RT, RW, ya Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang gembala, ternyata tidak hanya sekedar orang-orang yang duduk atau melayani di gereja atau organisasi, namun berbicara tentang kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi. Mari kita sebagai bagian dari warga ya kerajaan surga dan juga warga negara di mana kita tinggal hari ini. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab atas hidup kita secara pribadi. Kita harus mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap talenta-talenta kita harus kembangkan. Supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang berguna. Sehingga ketika kita mengakhiri hidup kita, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya, karena seorang upahan. Mari kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya ya bekerja keras, melakukan bagiannya karena kita tidak diupah. Banyak dalam kasus kehidupan ini, mereka yang bekerja dengan sosial, tidak dibayar, melayani Tuhan dengan tulus. Walaupun ketika melayani juga tidak mudah. Ya, ketika kita melayani Tuhan dengan tulus pun ada banyak orang-orang yang masih tidak suka. Karena melayani Tuhan bukan soal mencari suka dari orang lain supaya kita disukai, tapi ketika kita melayani dengan ketulusan, kita tahu siapa yang kita layani, bahwa kita memandang pribadi Tuhan, maka apa yang keluar, apa yang dirasakan oleh mereka yang dilayani, tentunya akan berbeda. Ya, sekali lagi Bapak Saudaraku, jika kita bukan orang-orang upahan dalam kehidupan ini, kita akan melayani Tuhan dengan sukacita. Walaupun kenyataan masih banyak orang-orang yang juga iri hati, karena bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang mungkin hebat. Ya, wah dia bisa ini, dia bisa itu. Tidak semua orang juga suka. Kadang tantangannya ada orang-orang yang iri hati. Namun demikian kita tetap belajar rendah hati. Karena sebagai pengikut Kristus, Tuhan mengajar, belajarlah kepadaku, ya, belajar lemah lembut dan rendah hati. Jika kita memang dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kita pun juga salurkan. Tidak hanya berkat secara materi, tetapi ilmu, kepandaian, dan talenta yang bisa menjadi berkat dan menjadi dampak. Amin, Bapak Saudaraku, sehingga kita bukan hanya sekedar orang-orang upahan. Karena Gembala Agung kita mengajarkan memberikan hidup yang terbaik. Luar biasa. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini poin yang terakhir. Ya, untuk kita bisa kuat, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi.
mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya, melalui setiap renungan firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengar, ya, sehingga kita bisa mengenal, memahami pribadi Allah melalui kehidupan sehari-hari, ya, melihat karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, poin yang terakhir ini menjadi dasar kita. Bagaimana kita bisa kuat sampai hari ini? Karena kita mengenal sosok pribadi gembala yang baik, yaitu pribadi Yesus Kristus yang mengajar kita, bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, Bapak Saudaraku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini bukti nyata. Yesus sebagai gembala yang baik, dia memberikan nyawanya, bukannya sekedar menebus dosa, namun memberi contoh bagaimana kita menjadi manusia yang berkenan. Manusia yang sudah dibenarkan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, bukan hidup dalam kebenarannya sendiri. Banyak manusia gagal karena hidup dalam kebenarannya sendiri. Oleh sebab itu, Amsal mengatakan, janganlah kamu hidup menurut pengertianmu sendiri, tapi belajarlah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Orang-orang fasik, mereka hidup menuruti jalannya sendiri, kebenarannya sendiri. Sehingga ketika Abraham berdoa, ya, supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan, Tuhan, ya, Abraham meminta supaya jangan. Kalau ada 50 orang, kemudian turun lagi 40, 30, 20, sampai akhirnya 10. Abraham seperti, ya, tawar-menawar. Orang Jawa bilang ngenyang. Oke, Tuhan berkata, kalau ada 10 orang, aku tidak akan menghancurkan, akan menghanguskan. Tapi kalau tidak ada 10 orang, ya, akhirnya Abraham mundur. Ya, dan ternyata memang tidak ada 10 orang. Cuman Lot, istri, dan kedua anaknya. Tidak ada 10, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menghancurkan. Betapa sedikitnya orang-orang yang masih Tuhan pelihara, Tuhan perkenan. Apalagi di akhir zaman ini, banyak mereka yang berusaha dan terus berusaha hidup dalam kebenaran, menjaga hidupnya dalam kesalehan dan kesucian, tetap terus sampai Tuhan datang. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, di zaman akhir ini sangat susah, sulit untuk mencari orang yang tulus hati, murni dan hidup dalam kesucian. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki kemurnian. Sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, bukanlah kita diajar, dilatih untuk hidup dalam kebenaran, dalam kesalehan, dalam kesucian dan kekudusan. Dan zaman akhir sangat susah. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita jangan ikut kategori orang-orang yang akan dilenyapkan, tapi justru kita diselamatkan. Di zaman akhir ini, kita memiliki kerinduan untuk setiap kita, orang-orang yang kita kasih. Kita berdoa buat mereka, kita ingatkan mereka. Jika mereka bertobat, bawa mereka kepada Tuhan. Ini zaman akhir, mari kita bergairah untuk hidup dalam kebenaran. Walau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, percayalah, Tuhan gembala yang baik, Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memampukan kita sampai garis akhir. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin, Saudaraku. Tetap semangat, tetap bergairah, percayalah kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguduskan, firman yang mengingatkan, firman yang menyucikan hidup kami, supaya kami tetap menjaga iman yang Tuhan berikan. Ketika kami mengalami pergumulan yang berat apapun, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, Roh yang selalu menghibur kami, Roh yang mengingatkan kami kepada jalan-jalan Tuhan. Kuduskan kami, ampuni dari segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, sampai Engkau datang menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.